banyak orang itu mengaborsi, banyak orang kemudian menitipkan anaknya atau melahirkan anaknya dan dititipkan di panti asuhan. Poin yang belajar kita terima adalah mencintai kehidupan. Mencintai kehidupan dan menerima kehadiran anak itu di dalam hidup itu dengan sukacita. Ada apa, Maria? Ayo. Aku ingin mengabarkan 2 kabar gembira. Sebentar, kamu tunggu situ ya. Teman-teman, hari ini kalian boleh pulang lebih awal. Hah? Lebih awal? Lagi pula nih tinggal bersih-bersih kan? Biar aku saja yang kerja. Enggak. Belum selesai. Tidak apa-apa, pulang sekarang saja Kami ya. mau pulang on time, Yusuf. Oh iya. Aku masih mau bekerja. Tidak apa-apa, pulang sekarang saja ya. Ya, itu saja Yusuf. Tapi pekerjaan belum selesai. Tidak apa-apa, pulang sekarang saja. Tapi bayarannya dipotong tidak? Tidak. Tapi besok pagi harus datang lebih awal sebelum aku. Ya. Sama saja Yusuf. Aku mau bekerja. Ya sudah, sekarang istirahatlah di rumah, makan yang banyak ya. Bersenang-senanglah bersama keluargamu. Pulang ya? ini. Pulang. Tidak apa-apa, biar aku saja. Yakin. Tidak apa-apa ya? Oke. Terima kasih. Oke. Ini satpam ya? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya. Sampai jumpa Yusuf. Sampai jumpa. Sampai jumpa Maria. Hati-hati ya. Maria. Sampai jumpa Maria. Maria. Hati-hati. Maria. Sampai jumpa Maria. Kau dengarlah kabar yang akan ku sampaikan, kabar gembira untuk kita semua. Sungguh betapa Tuhan Maha Cinta. Oh sayangku, jantungku berdegup lebih kencang. Wajahmu berseri, bersinar bahagia. Sungguh katakanlah segera Maria. Ketahuilah Yusuf, malaikat Tuhan telah datang kepadaku mengabarkan bahwa Tuhan telah mengabulkan doa Zakaria. Saudara kita tengah mengandung anak laki-laki. Sungguh tak ada yang mustahil baginya. Sungguh terpujilah namanya. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan, satu-satunya sesembahanku, membuncah sukacita hatiku. Ini kabar bahagia. Sekarang usia kandungan Elizabeth sudah menginjak bulan ke-6. Besok aku akan pergi mengunjungi Elizabeth. Baiklah Maria, kita harus membantu Elizabeth semampu kita sebagai ungkapan kita ikut bergembira. Tapi pekerjaanku. Yusuf, aku berangkat sendiri saja. Tidak apa-apa. Aku tahu besok kamu masih punya banyak pekerjaan. Lagi pula,
aku memerlukan waktu beberapa minggu di sana sampai di hari persalinan Elizabeth. Kamu akan membuang waktumu di sana dan tidak bekerja. Percayalah. Tapi Maria, perjalananmu tidak dekat. Percayalah. Aku berdoa untukmu. Di dalam scene tadi itu kita juga melihat bahwa Maria berpamitan untuk menemui saudaranya Elizabeth. Nah, konteks kita dalam hari ini mempersiapkan perkawinan atau perkawinan pada usia yang masih balita begitu ya. Itu kira-kira apa urgensinya bagi kita ya ketika mengunjungi atau Iya. Figur Elizabeth dan figur Maria sangat berbeda. Satu dari faktor usia. Kedua dari faktor didikannya. Kita tahu Elizabeth itu suaminya adalah Zakaria, imam besar. Usianya sudah cukup. Dan tentunya secara agama Yahudi pasti jauh lebih mapan secara mental, mapan secara iman, mapan secara ekonomi, macam-macam lah. Tetapi apa yang terjadi? Harusnya siapa yang mengunjungi Maria? Yang paling bersukacita adalah seorang wanita mandul yang bisa menghamil, itu adalah orang yang paling bersukacita dalam hidup. Di dalam Mazmur dikatakan berbahagialah ibu yang mandul dan melahirkan 7 kali. Kalau orang bersukacita itu kan berarti orang itu tidak sembunyi. Ya. Tetapi kembali lagi ke papi, ini kita kontraskan dengan Maria. Hamil tidak tahu dari Roh Kudus ya. Itu kan sebuah aib dalam tanda petik. Orang yang harusnya kena aib kan harus sembunyi di rumah. Tetapi apa yang terjadi? Bunda Maria malah datang pergi untuk mengunjungi Elizabeth. Ada yang tidak disembunyikan itu ya? Harusnya kan kalau orang hamil masih muda dalam kondisi bertunangan kan disembunyikan. Tetapi Bunda Maria malah lain kan? Malah diwartakan. Ya, ini kisah Injil. Tetapi kisah Injil itu mau mengatakan kepada kita apa? Sebuah kedewasaan iman yang lepas dari faktor usia. Maka Bunda Maria itu berbagi kebahagiaan. Kebahagiaan Bunda Maria itu melebihi kebahagiaan ibu mandul yang melahirkan 7 kali. Itu apa yang mau disampaikan dalam konteks hari ini, Romo? Yang mau dikontekkan hari ini adalah bahwa sebuah berita kehamilan itu bukanlah sebuah aib. Ya. Tetapi sebuah sukacita dan kegembiraan. Kegembiraan yang memang harus diwartakan ya. Ini untuk mereka yang dalam kondisi pernikahan ya. Nah, untuk teman-teman kita yang berada dalam kondisi pertunangan tetapi kemudian kedapatan hamil, kembali lagi belajar untuk berpikir positif ya. Artinya banyak orang itu mengaborsi, banyak orang kemudian menitipkan anaknya atau melahirkan anaknya dan dititipkan di panti asuhan. Kembali lagi tidak menerima. Iya. Poin yang belajar kita terima adalah mencintai kehidupan. Mencintai kehidupan dan menerima kehadiran anak itu di dalam hidup itu dengan sukacita. Ya itu buah kan dalam proses pertunangan kan tinggal menikah saja kan. Tetapi itu diterima tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa khawatir dan percaya bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Itu tidak mudah. Karena kebanyakan keluarga-keluarga mengatakan kamu jangan pergi menggunakan aib keluarga. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana, titipkan di mana supaya tidak kelihatan. Dan kemudian sudah melahirkan kamu datang ke rumah. Kan? Nah kembali lagi penerimaan keluarga itu sangat penting terhadap situasi seperti ini. Kalau Bunda Maria tidak mengalami penerimaan dari keluarga, kondisi emosinya berat. Ya. Tetapi kembali lagi ya, kita kagumnya itu adalah bahwa orang yang masih muda seusia Bunda Maria ini kok mempunyai ketahanan iman yang luar biasa. Dan kemudian keberanian luar biasa dan kemudian sukacitanya itu melebihi dari orang-orang yang biasa. Itu yang bagi saya itu sekarang boleh dikatakan angkat topi dan jempol semua itu.